Shalom, shalom. Silakan duduk. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam Pertama Timotius pasal 2 ayat 9 sampai dengan 12. Pertama Timotius pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12. Dia punya topiknya adalah tugas Timotius di dalam menghadapi pengajaran sesat. Untuk hal ini kita sama-sama baca kompak-kompak 3:9. Perkataan ini benar, dipatuhi, diterima sepenuhnya. Itulah sebab kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua ini. Jangan seorang menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Itu adalah jauh daripada teks firman Tuhan. Saya bawa salah satu tema untuk pada siang hari ini adalah melayani Tuhan yang sesungguhnya. Melayani Tuhan dengan sebenarnya. Ya, itu menjadi tema bagi kita saat siang ini. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran saya dan Bapak Ibu serta para anak-anak bukan suatu kebetulan, setuju? Atau kekeliruan Tuhan. Tuhan tidak keliru sama sekali kita ada di dunia. Tapi ada di dalam rancangan Tuhan. Orang tua Anda dan saya mungkin tidak merencanakan kelahiran kami, tetapi Tuhan memegang perencanaannya. Tuhan sama sekali tidak terkejut dengan kelahiran Anda dengan saya. Setuju? Wah, orang ini jadi di dunia, tidak ada, itu rencana Tuhan. Walaupun orang tua dia tidak tahu. Kita dikandungkan dalam pikiran Tuhan. Orang tua sebelum kandung di dalam badan, kita ini sudah ada di dalam kandungannya Tuhan, karena ada rencana yang besar untuk dia. Tuhan rancang setiap bagian tubuh kita berbagai ras warna kulit hitam, keriting rambut, panjang rambut, kulit putih, ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak keliru atau salah rancang untuk kita semua. Anda dan saya bukan kebetulan, tetapi juga memberikan kita talenta-talenta atau karunia-karunia yang harus dibuktikan atau dinyatakan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud. Maksud ialah melayani Tuhan yang sebenarnya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang tadi kita baca di sini adalah di mana Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemuda yang ia berasal dari bukan orang Yahudi, bukan karangan orang Yahudi, tetapi dia dari Yunani. Jadi dari bangsa Yahudi, orang-orang yang sunat itu mereka dikucilkan Timotius. Maka dia rasa minder karena mamanya adalah asal dari Yahudi, tetapi bapaknya adalah Yunani. Dia orang imigran datang ke tempat itu. Tetapi ternyata orang ini punya potensi besar. Potensi, dia lihat, Allah melihat, Allah melalui Rasul Paulus, dia harus tekan kepada Timotius supaya dia harus turut, dia melayani Tuhan dengan berbagai macam karakter. Ya, sekarang kita masuk di dalam khotbah kita adalah 4 poin penting yang kami tadi kita dapat. Yang pertama adalah bagaimana perkataanmu, bagaimana
tingkah lakumu, bagaimana kasihmu, bagaimana kesetiaanmu, bagaimana kesucianmu, adalah karakter yang dimiliki oleh Timotius. Seorang yang orang kucilkan, seorang bukan Yahudi. Ya, sekarang kita belajar. Saya lihat tadi pemuda itu cocok sekali kalau ayat ini diperuntukkan alamatnya kepada pemuda-pemudi. Tapi bukan. Tapi karena kita di sini Paulus sampaikan kepada Timotius seorang muda. Jadi orang muda tidak kecil hati. Orang muda itu semua yang orang tua, yang anak kecil itu tidak boleh lihat orang-orang muda. Tidak. Tapi semua yang kita adalah rencana Tuhan ada di sini. Kita kerja buat Tuhan. Saya angkat ini begini. Kita ada di dunia itu sementara. Kita ada di dalam dunia ini untuk penugasan sementara. Setuju kalau itu? Kita ada di sini penugasan sementara. Setelah waktu Tuhan ambil, setelah bapak ibu kontrak habis, Tuhan panggil terserah. Jatuh di motor kah? Di rumah sakit kah? Kadang saya lihat juga di mimbar kah? Semua. Tapi sementara dia ada, dia harus melayani Tuhan. Makanya tadi saya katakan begini, melayani Tuhan bukan saudara khotbah-khotbah di sini, tidak. Di sini jemaat dengan para hamba Tuhan itu kita kontrak, kita sepakat bagaimana saya harus melakukan pekerjaan Tuhan, melayani di jalan-jalan. Artinya tempat di mana saudara ada. Kerja buat Tuhan di dalam rumah tangga, kerja buat Tuhan di dalam sekolah, kerja buat Tuhan di dalam tempat-tempat yang Tuhan kasih. Makanya kamu disebut hamba-hambanya karena engkau membawa jiwa-jiwanya di situ. Karena di sini kita kontrak firman Tuhan dan nanti kau lakukan. Baik, kita masuk. Bagian yang pertama, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 12, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang dalam perkataanmu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan itu harus dipakai oleh Roh Kudus. Jadi model, jadi contoh, roh model. Roh yang dipakai Tuhan. Jadi kita khotbah di sini, kelakuan kita di rumah tangga salah. Itu kita pendeta hamba Tuhan juga omong kosong. Alkitab tegas, pedang bermata dua untuk kita. Bagaimana saya harus sadar ayat ini. Bagaimana kita semua sadar tentang ayat ini. Cara bahasa kita harus sebagai teladan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi hati kita, bahasa kita harus dipakai oleh Tuhan. Sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan di mana saja. Ini Rasul Paulus tekan kepada seorang muda, seorang yang dikucilkan oleh orang Yahudi, seorang yang dikucilkan tidak ada nilai, tetapi bagi Tuhan ada nilai. Rasul Timotius adalah bukan orang Yahudi sebenarnya, tetapi Allah pakai dia. Timotius ada di dunia, bukan sekarang, tapi waktu di zamannya dia, karena dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak memandang dia Yahudi, Tuhan tidak memandang dia bangsa-bangsa lain, tetapi memandang dia sebagai anak-anaknya, sebagai hamba Tuhan. Luar biasa. Maka setiap yang ada di sini, bahasa kita adalah bahasa bernuansa rohani di dalam keluarga. Jadi ini bahasa ini hati-hati. Jadi bagi setiap anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahasa ini Rasul Paulus dia tekan kepada Timotius, tetapi juga bukan untuk Timotius, tetapi untuk kita semua. Di sini katakan Amsal pasal 4:23 katakan, janganlah hatimu karena dari situlah keluar terpancarlah kehidupanmu. Nanti di dalam hati itu dia akan pandangannya itu dari mulut. Apa yang kau pikiran di dalam hati itulah akan keluar di mulut. Nah, itu akan dibaca oleh orang lain. Dibaca oleh orang lain. Jadi kita ini surat kiriman Kristus yang harus dibaca oleh orang lain.
Di sana katakan bagian ketiga, jadi teladan bagi semua orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Tingkah laku yang sebenarnya adalah tingkah laku yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Titus pasal 1 ayat 15, tingkah lakunya harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Tingkah laku itu harus mencerminkan orang Kristen. Orang Kristen itu asal daripada Kristus, tidak gampang. Jadi orang Kristen itu, saya biasa ketemu orang pendatang, dia bilang, aduh Bapak, saya juga orang Kristen. Memang saya mau pukul Bapak kah, Ibu kah? Kalau orang Kristen saya tidak pukul, kalau orang Islam tidak mau pukul. Oh tidak, biar ke orang Kristen, Islam maupun orang Kristen itu kita anak Tuhan. Jadi kadang biasanya itu orang Kristen itu luar biasa kah? Mereka bagi orang-orang bukan Kristen adalah orang Kristen itu diakui. Setuju? Jadi benar-benar harus mencerminkan anak-anak Tuhan. Jadi Rasul Paulus betul-betul tekan kepada Timotius untuk bagaimana kita di dalam tingkah laku kita. Tingkah laku itu betul-betul mantap. Tingkah laku itu betul-betul bernuansa pelayanan Kristus. Jadi tingkah laku itu kita kasar, itu jadi dunia juga agak takut. Apalagi yang baik-baik. Kita hamba Tuhan, kita orang-orang yang sekolah, para pelajar itu, orang-orang yang jahat itu kita rasa takut. Karena dia dengan kita beda. Dia dengan kita itu sangat jauh. Tetapi perkataan kita bisa dia jinak. Hanya karena tingkah laku kita. Dan firman Tuhan dan Rasul Paulus butuh sekali bagaimana tingkah laku untuk Timotius. Sangat butuh untuk kita. Karena kita harus berdampak. Tadi saya lihat itu, wah, firman Tuhan ini sudah ada ini, harus berdampak. Hidup kita berdampak dengan cara kita dan pelayanan kita, bahasa kita, rohani kita. Dan itu Rasul Paulus tekan untuk seorang muda kepada Timotius, tetapi saat ini bukan untuk orang tua saja, orang muda saja, tetapi kita orang tua, mama-mama, ya, bapak-bapak, kita juga memberikan contoh, memberikan model. Kita para hamba Tuhan juga harus kita memberikan mengkhotbah cara kita kepada hamba Tuhan lain. Tiga adalah kasih. Kasihmu, kasih itu mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Rasul Paulus tekan di sini. Bagaimana harus kita mengasihi teman kita? Kalau kita musuh, ya kita malas tahu. Tapi kalau kawan, malah kita lebih senang. Itulah kita, itulah manusia. Tetapi Tuhan kasih kita kasih sesuai kita. Dan itu yang akan mengantar jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki kasih sudah ada di dalam engkau mengasihi, pernah 2 tahun lalu kamu lupa, tetapi orang itu akan tidak lupa. Dan mereka akan tanya-tanya, kamu di ibadah mana, kamu jemaat mana, kamu organisasi mana. Padahal kita karena organisasi yang ajar kita tidak ada di situ. Setuju? Gereja Gema Injil Kimi di tanah Papua tidak ajar kita kasih. Yang ajar kita kasih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam. Karena Roh Kudus yang mengentalikan kita. Kita memberi teladan untuk orang lain. Jadi kasih yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk mengasihi, bagaimana kita mengasihi istri. Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kami. Bagaimana kita mengasihi. Dan Rasul dan Timotius harus lakukan ini. Jangan engkau merintah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang-orang. Tetapi juga orang Karmel. Jangan engkau merasa tidak sekolah. Jangan engkau merasa petani. Jangan engkau merasa engkau jual ada di pinggir jalan. Engkau hamba Tuhan yang harus melayani dengan kasih itu. Dan kita yang menenangkan Tuhan. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan, tetapi inilah yang kita layani Tuhan. Maka saya tadi katakan, engkau hamba Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Kita ini kita hanya komitmen. Ada perjanjian kita dengan Tuhan saja kalau kita ada di sini. Tetapi nanti kamu kerja, kamu perkara Tuhan ada di jalan-jalan yang Tuhan kasih. Orang miskin datang ke hadapan engkau, itu Tuhan pasti lihat engkau. Dan Tuhan akan lihat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah
Teladan bagi semua orang percaya, dan perkataanmu dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, yang terakhir adalah dalam kesetiaanmu. Ya, kesetiaanmu dan kesetiaan sudah. Oh ya, kesetiaanmu. Ini 5 ini tadi saya lewat. Dalam kesetiaanmu, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah dengan talenta. Ibu Bapak, tadi pemuda yang ada di sini, Tuhan tidak pilih kasih. Talenta itu tanpa syarat kasih. Saya punya talenta yang mengajar karena saya pak. Ada. Ibu Bapak, ya ada yang ya berkhotbah, ada yang pemain gitar, ada yang pokoknya usaha ternak, usaha apa saja. Tapi untuk memuliakan Tuhan dengan itu, makanya Tuhan senang di situ. Jadi dengan kesetiaan harus kita setia, karena kesetiaan itu untuk melawan kuasa gelap itu dengan kesediaanmu. Tadi ada firman Tuhan dalam Efesus kalau 6 yang tadi kita baca di dalam kemenangan iman itu pas. Jadi kita perlengkapan rohani kita kuat di situ. Jadi dalam kesetiaanmu itu menjadi senjata yang kekuatan kita ada dalam kesetiaanmu. Dalam Tuhan juga sudah kasih kita talenta. Kita juga memberikan kemampuan untuk kita mengatur ibu bapak. Banyak jemaat yang saya lihat keluarga berantakan. Lebih-lebih orang Papua. Hanya yang urus itu mama dengan anak saja setengah mati sekali. Bapak tidak tahu ya, Bapak ada di mana? Yuk ada di situ. Kesetiaanmu di mana sih? Itu harus pelayanan itu di rumah. Jadi firman Tuhan dia memberikan beban kepada orang Kristen, para hamba Tuhan itu mulai dari Yerusalem. Yerusalem artinya apa? Di dalam keluarga. Keluarga itu melayani anak dan istri. Itu baru kesetiaan luar biasa. Akan berdampak di dalam keluarga akan berdampak sekali. Ya, ini ada banyak anak-anak Tuhan sudah berdampak sekali. Ada bapak sudah tua tapi dia biasa ala MC luar biasa menyala-nyala dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Orang-orang yang sudah tua Tuhan Yesus berkati karena engkau sudah melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Tuhan lebih senang. Bagi yang kita juga sampai di mana kita juga berjuang untuk memuliakan Tuhan. Yang kita harus melayani dengan kasih. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagian yang kelima. Dalam kesucianmu. Dalam kesucian, dunia ini kotor, dunia ini najis. Kita lihat miliki HP bisa menemukan kotor, membawa kita ke dalam dunia kenajisan. Itu penyakit itu kotor itu dia setan dia datang di tempat tidur kami. Kalau dulu itu kan pengaruh zaman. Dulu itu kita sendiri yang bawa diri kita untuk berbuat najis. Tapi sekarang itu masa iptek, masa teknologi itu sangat berbahaya. Tetapi firman Tuhan itu eksis. Firman Tuhan itu selalu hadir di zaman yang modern. Tetapi firman Tuhan itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Karena di Efesus itu daerah yang paling najis. Daerah yang begitu ada firman Tuhan tapi suam-suam kuku. Tetapi Timotius itu harus betul-betul menjadi teladan bagi orang-orang percaya di sana. Jadi kita juga sebagai teladan bagi orang-orang percaya yang ada di kiri kanan kita. Luar biasa. Ini jemaat ini harus selalu beda tampil. Saya senang. Itu lalu kita konferensi klasis di sini. Luar biasa layani kita. Saya senang. Ada banyak nilai-nilai flash yang saya lihat. Ya, puji Tuhan. Itu pelayanan. Dan orang bilang rasa seni. Kalimat seni setuju toh? Rasa seni. Apalagi saya saja nilai, apalagi yang maha kuasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau anak-anak Tuhan, luar biasa. Ya, dan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau kita melakukan 5 hal ini, benar-benar engkau adalah surat kiriman Kristus yang
bisa dibacakan oleh orang-orang. Kalimat yang tadi ayat 9 katakan, perkataan ini benar. Tidak ada alasan. Perkataan ini benar. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya oleh setiap zaman, oleh setiap generasi, oleh setiap gereja, oleh setiap organisasi. Dan itu sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Orang yang percaya bisa lakukan ini. Orang yang tidak percaya pasti pikir-pikir juga. Tapi kita adalah pelaku firman Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Setiap firman Tuhan itu untuk kita takut dan kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Apalagi ini kan anak-anak Tuhan, kewajiban anak-anak Tuhan, kewajiban kita. Kita harus belajar dan lakukan di sana. Jangan main di sini lain, latihan lain di sini, main di sana lain. Puji Tuhan, itu untuk kita. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, setelah kita pulang dengan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan engkau lakukan karakter ini dengan kesetiaanmu. Saya membaca ayat ini. Jangan anggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dan perkataanmu dalam tingkah lakumu dan kasihmu dan kesetiaanmu di dalam dan kesucianmu. Itulah Tuhan memanggil engkau dengan saya. Tuhan memanggil kita tanpa syarat. Biar kulit hitam, rambut keriting. Kita ada di dunia ini. Dunia ini rancangan Tuhan bukan rancangan orang tua. Yang pikiran kita, hati kita dan wajah kita sebelum kita lahir, Tuhan sudah ada punya rancangan itu. Jadi kita ada ini untuk menjadi teladan bagi semua orang-orang percaya. Mari kita berdoa.